Tentang Nabi ditegur Allah dalam doa kunut, dikarenakan beliau amat bersedih karena dibunuhnya 70 sahabat yang hafal Al-Quran. Setelah itu beliau tidak melakukan lagi. Itu terdapat dalam Quran surat apa, ayat berapa Ustaz? Quran surat Ali Imran ayat 128. Coba dibaca ayatnya. Surat Ali Imran, surat ketiga ayat 128. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu, atau Allah menerima taubat mereka atau mengazab mereka, karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zalim. Ya kan? Nah, hadisnya saya bacakan. An Abi Hurairah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu khina yafrughu min sholatil fajri minal qiraati wa yukabbiru wa yarfa'u ra'sahu sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu summa yaqulu wa huwa qaimun Allahumma anjil walid ibn Walid wa Salamat ibn Hisham wa Ayyasha bin Abi Rabi'ah wal mustad'afina minal mu'minin Allahumma sdud wat ataka ala mudarra waj'alha alaihim kasinin Yusufu, ya kasini Yusufa, seperti bacakliknya pada zaman Yusuf. Allahummal an lihyana wari'lan wadakwana wa usayata asawatillah wa rasulahu thumma balagona annahu tarakadhalika lamma unzila. Nah ini lamma unzila, ketika diturunkan laisa laka minal amri syai'un, ayat tadi kan, aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun, hadis riwayat Muslim. Dari Abu Hurairah, ia berkata, dahulu Rasulullah SAW berdoa ketika sholat fajar atau sholat subuh, doa subuh, yaitu setelah membaca Al-Fatihah dan surat. Lalu beliau bertakbir untuk rukuk. Setelah rukuk lalu beliau mengangkat kepala sambil mengucap Samiallahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Kemudian masih dalam keadaan berdiri, Samiallahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu, terus masih dalam keadaan berdiri, beliau berdoa yang artinya, ya Allah selamatkanlah Walid bin Walid, Salamah bin Hisham, Ayyas bin Abi Rabi'ah, dan orang-orang mukmin yang lemah-lemah. Ya Allah, beratkanlah hukumanmu kepada suku Mudhar, dan timpakanlah kepada mereka masa-masa paceklik sebagaimana tahun-tahun paceklik pada zaman Nabi Yusuf. Ya Allah, laknatlah suku Lihyan, Riil, Zakwan, dan Usayah. Mereka itu orang-orang yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Ini doanya. Ya, bukan Allahumma hdini fiman hadait, wa'afini fiman, bukan begitu doanya. Ya. Abu Hurairah berkata, kemudian sampai berita kepada kami bahwa beliau meninggalkan doa kunut itu setelah turun ayat laisa laka minal amri. Itu tadi ayat 128 surat Ali Imran. Jadi setelah turun ayat itu Nabi berhenti, meninggalkan. Ya, meninggalkan doa kunut tadi. Setiap subuh Nabi kunut. Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu, dalam keadaan beri doa kunut. Setelah turun ayat 128 surat Ali Imran ini, beliau berhenti dan tidak kunut lagi. Paham tak? Nah, namun demikian sekarang masih banyak juga orang yang masih berkunut. Nah,
ya biarkan saja. Tapi kita berdasarkan hadis ini dan berdasarkan ayat 128 surat Al-Imran, karena Nabi ditegur oleh Allah dengan ayat itu terus Nabi berhenti, ya kita tidak usah kunut. Nabi sudah tidak kunut sebelum ditegur ya kunut, tapi setelah dapat teguran Nabi berhenti. Dan Nabi berhenti masa kita malah mulai, ya itu kan. Namun namanya itu khilafiyah yang silakan. Ada yang berpendapat dulu Nabi itu kunutnya ketika ada musibah, tadi kan ada 70 orang yang dibunuh tadi. Nah maka sekarang setiap ada musibah yang menimpa kaum muslimin, ada sholat terus disertai kunut yang disebut kunut nazilah tadi. Ya. Tapi ingat Nabi kunut tadi, ada musibah tadi, kunut sebelum ditegur Allah, tapi setelah ditegur Allah terus Nabi enggak kunut lagi. Walaupun juga terjadi musibah terjadi pembunuhan terhadap sahabat-sahabat dalam peperangan yang mati masih banyak, tapi enggak pernah kunut lagi Nabi.